Teman-teman, Purbaya mau menutup daripada tambang batu bara di Indonesia. Kenapa dia mau menutup tambang batu bara di Indonesia? Dia marah setelah mengetahui sistem pengusaha-pengusaha batu bara di Indonesia ini terhadap retribusi ke negara. Ternyata selama ini para petambang-petambang itu, ya, para juragan-juragan tambang itu memang hidupnya di atas angin. Ternyata di Indonesia ini mereka itu sudah menghabiskan dan mengeruk hasil bumi Indonesia jutaan, puluhan juta ton selama ini yang diekspor ke luar negeri. Ternyata mereka ini seolah-olah hasil tambang yang ada di Indonesia ini itu adalah bukan suatu pemberian anugerah yang ada di Republik ini. Sepertinya apa? Sepertinya sebagai tambang itu penyakit di Indonesia ini. Kenapa saya bilang begitu? Batu bara itu macam sebuah penyakit di Indonesia ini karena apa? Setiap penambang, setiap perusahaan pertambangan itu ternyata selama ini disubsidi negara. Pajaknya disubsidi negara. Kan sudah aneh kan? Hasil bumi yang dikeruk mereka, ya, hasil-hasil yang puluhan juta ton yang sudah dikeruk dari bumi Indonesia ini, yang dijual ke luar negeri, diekspor ke luar negeri dengan harga yang fantastis, ya. Harganya terlalu pantas di situ. Ya boleh dikatakan di Indonesia ini kalau sudah bergelar daripada bos tambang, ya, bos tambang batu bara itu kan sudah luar biasa itu gelarnya di Indonesia ini, artinya sudah konglomerat lah, ya. Ternyata selama ini dia dimanjakan oleh negara. Apa yang dimanjakan? Selama ini dia disubsidi oleh negara. Udah dikeruk hasil bumi, tapi yang mengeruk itu disubsidi lagi oleh negara. Coba dulu teman-teman, gila kah negara ini? Apa maksud negara seperti? Pantas aja nggak ada pendapatan negara dari tambang-tambang selama ini. Jadi di sini teman-teman, Menteri Purbaya, Menteri Perekonomian setelah mengetahui bahwa tambang-tambang itu ternyata selama ini disubsidi negara, jadi pendapatan tambang ini tidak ada ke negara begitu. Jadi setelah ini ketahuan dan Purbaya tidak mau lagi meneruskan permainan seperti ini ataupun sistem ataupun peraturan seperti ini, dia akan menerapkan daripada benar-benar pajak murni, tidak ada subsidi. Dan bukan hanya itu lagi, ya, di luar daripada pajak pun mereka harus store ke negara begitu, ya. Ternyata teman-teman, setelah Purbaya untuk merubah daripada peraturan yang dulu menjadi peraturan yang baru sekarang, artinya apa? Purbaya itu tidak mau hasil bumi ini dibawa ke luar negeri. Mereka saja yang menikmati tanpa ada dinikmati rakyat begitu, ya. Negara tidak ada disetor uang daripada hasil tambang itu. Walaupun disetor tidak sesuai, karena apa? Ya disetor pun ke negara, tapi negara juga subsidi ke mereka. Jadi sama aja negara tidak ada dapat, kira-kira begitu, ya. Jadi sekarang di dalam Purbaya yang mengelola Menteri Keuangan ini, di tangan dia, di kepemimpinan dia akan merubah sistem itu. Ternyata teman-teman, pengusaha-pengusaha batu bara melawan dan menjerit dan berteriak begitu. Karena apa? Karena selama ini mereka sudah merasa keenakan, ya. Mereka selama ini merasa keenakan, ya. Sudah merasa di atas angin begitu. Sudah bergelimpang dolar begitu mereka itu. Begitu Purbaya datang dan merubah semua sistem dan peraturan itu, mereka teriak. Mereka teriak. Tetapi teriakan mereka itu bukan segampang itu untuk menundukkan daripada Purbaya. Ternyata Purbaya ini mau berteriak 1000 kali pun kalau memang pendiriannya itu tidak boleh berdiri siapapun demi negara dan masyarakat. Jadi artinya kalau diambil harta ataupun hasil bumi dari Indonesia ini, siapapun orangnya harus memberikan sesuai imbalannya kepada negara untuk dipergunakan sama masyarakat, kira-kira begitulah. Nah, jadi setelah ancaman ataupun berbagai ancaman, berbagai gertakan, berbagai intimidasi daripada pengusaha itu kepada Purbaya, Purbaya kan tidak segampang itu dia tunduk ataupun melunak. Malah apa Purbaya katakan, apabila kalian tidak turun dengan perintah saya akan total semua perusahaan daripada tambang batu bara. Memang luar biasa Purbaya. Malah balik dia mengancam, akan saya tarik semua izin-izin daripada tambang batu bara dan ditutup semua di seluruh Indonesia. Tambang batu bara tidak akan ada lagi. Begitu, memang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri mendukung ini daripada kebijakannya daripada Pak Purbaya ini. Kebijakan dia itu ya berpihak lagi pada masyarakat, berpihak pada negara, ya. Dia bukan berpihak kepada pengusaha begitu. Kalau mungkin yang dulu-dulu itu ya kong-kali-kong sama pengusaha mungkin, ya. Ya malah melindungi, artinya
pengusaha itu supaya makin buncit perutnya ya, semakin banyak dia punya duit begitu, makin tebal dia punya pundi-pundi. Tapi rakyat itu bisa sengsara begitu. Rakyat sengsara tapi mereka itu semakin gendut begitu ya. Jadi itulah teman-teman, memang luar biasa Purbaya ini. Saya salut sama dia, sama Purbaya ini. Memang ini boleh dikatakan yang dia berpihak kepada masyarakat dan negara begitu ya. Jadi dia benar-benar, dia bukan basa-basi begitu, benar-benar dia memperhatikan semua lini ya, semua departemen begitu ya, yang menyangkut keuangan begitu ataupun pendapatan uang negara begitu diperhatikan dia semua. Memang kalau ada kejanggalan itu memang dia tidak segan untuk mengatakan bahwa ini peraturan tidak benar seperti itu. Jadi memang betul-betul dia menegakkan semua peraturan selama ini yang kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu, yang mereka atau pejabat-pejabat itu saja yang berbuat seperti itu. Ternyata sekarang ketahuan semua bilang pejabat dari dulu. Itulah yang dibongkar dan mau diperbaiki daripada Purbaya sekarang ini. Baguslah, itu memang saya sendiri angkat jempol dengan Purbaya kalau begini cara kinerja dia. Ya semoga aja dia sudah terpilih sebagai Menteri Keuangan yang baru untuk memperbaiki daripada keuangan ataupun kehidupan masyarakat ataupun dalam keuangan di negara ini ya. Jadi segala sesuatu yang selama ini masyarakat tidak tahu, bahwa keuangan-keuangan di negara ini banyak rahasia yang tidak diketahui. Artinya keuangan-keuangan yang selama ini banyak lari kemana-mana ataupun sama-sama pejabat sendiri kong kali kong dengan pengusaha, ternyata sekarang ketahuan sama Purbaya. Dengan hal ini Purbaya tidak bisa memberikan kesempatan itu kepada pengusaha-pengusaha nakal lagi. Seperti yang dia katakan, apabila itu tidak tunduk dengan peraturan yang dibuat dia, maka dia tidak segan-segan akan menarik izin dan menutup daripada perusahaan itu. Jadi kita lihatlah teman-teman, memang kalau kita perhatikan selama ini Purbaya ini ya boleh dikatakan dia tidak ada basa-basi. Dia sepertinya macam pemimpin yang to the point begitu ya, yang belakang tanpa ada tentengaling-aling rahasia-rahasia di belakang-belakang begitu, tidak ada. Dia memang betul-betul to the point aja begitu ya. Tidak ada rahasia-rahasiaan begitu sama dia. Memang sudah wataknya seperti itu kayaknya. Dia bukan dibuat-buat tapi wataknya seperti itu. Ya begitu teman-teman ya, kita lihat aja lah bagaimana selanjutnya ke depan ini. Kalau memang begini cara dia ya mungkin pengusaha-pengusaha yang lainnya pun sudah ketar-ketir juga ini. Karena apa? Mungkin nanti sasarannya nanti kan semua kena juga. Artinya Purbaya juga semakin tahu bilangnya pengusaha di Indonesia ini. Artinya dia paham lah bahwa permainan-permainan selama ini ternyata banyak begitu. Jadi semakin dia teliti satu persatu, bahkan semua nanti bisa kena. Jadi artinya ya kena bisa mengarah ke perbaikan yang benar begitu. Jadi keuangan negara itu artinya tanpa dibebankan pajak banyak pun ke rakyat, kalau betul-betul daripada pengusaha-pengusaha besar itu benar-benar memberikan sumbangan ataupun bukan sumbangannya, distribusinya ke negara begitu ya, pajak-pajaknya benar begitu ya. Jadi tanpa masyarakat pun dipungut pajak, sebenarnya uang negara banyak. Tapi selama ini tidak, negara membebankan ke masyarakat kecil, masyarakat lemah, ekonomi lemah begitu, pajak harus dibayar. Tetapi pengusaha-pengusaha besar itu malah bersenang-senang begitu ya, tak dibayar pajak mereka menyuruh hasil bumi tapi nggak ada pajaknya dibayar. Itu kejahatan pemerintah kemarin itu, kejahatan pemerintah selama ini ya seperti itu. Rakyat aja yang diperas, rakyat aja yang disuruh bayar pajak, rakyatnya juga makan pun udah susah tapi dipaksa untuk bayar pajak. Tapi kalau Purbaya tidak, bahkan rencana Purbaya ini untuk pajak rumah pun akan digratiskan. Itu sudah dibuat rencana dia 2026. Kita lihat aja teman-teman. Begitu teman-teman, semoga aja dia panjang umur dan diberi kesehatan.